Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya di sini, Leonardo Sirait, di channel kesayangan kita ini. Oke teman-teman, kali ini ada video menarik ya tentang momen Pak Prabowo melantik menteri di Kabinet Merah Putih. Ya, kita ucapkan dulu selamat kepada menteri-menteri yang dilantik ya. Semoga apa harapan rakyat Indonesia bisa semakin cepat menuju Indonesia emas ya. Dalam pengabdiannya ya, kita ucapkan selamat kepada menteri-menteri Pak Prabowo, Menteri Kabinet Merah Putih. Nah, tanpa berlama-lama teman-teman, mari kita saksikan dulu video berikut ini. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 133P tahun 2024 tentang pembentukan Kementerian Negara dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, ke satu dan seterusnya, kedua, mengangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 masing-masing satu, Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Budi Gunawan PSD, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. 2. Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Insinyur Airlangga Hartarto MBA, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 4. Profesor Dr. Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 5.
Dr. Agus Harimurti Yudhoyono, MSc, MPA, MA. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. 6. Dr. Andes Abdul Muhaimin Iskandar, MSI, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. 7. Zulkifli Hasan, SE, MM, Menteri Koordinator Bidang Pangan. 8. Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara. 9. Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Tito Karnavian, PSD, Menteri Dalam Negeri. 10. Sugiono, Menteri Luar Negeri. 11. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin, Menteri Pertahanan. 12. Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar, MA, Menteri Agama. 13. Supratman Andi Aktas, Menteri Hukum. 14. Natalius Pigai, SIP, Menteri Hak Asasi Manusia. 15. Dr. Andus Agus Andrianto, SHMH, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 16. Dr. Sri Mulyani Indrawati, SEMSC, Menteri Keuangan. 17. Profesor Dr. Abdul Mukti, MED, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. 18. Profesor Dr. Insinyur Satrio Sumantri Brojonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. 19. Dr. Fadlizon, MSc, Menteri Kebudayaan. 20. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan. 21. Saifullah Yusuf, Menteri Sosial. 22. Profesor Insinyur Yasirli, PSD, Menteri Ketenagakerjaan. 23. Abdul Qadir Karding, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 24. Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian. 25. Dr. Budi Santoso, MSI, Menteri Perdagangan. 26. Dr. Bahlil Lahadalia, MSI, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 27. Insinyur Dodi Hanggodo, MPE, Menteri Pekerjaan Umum. 28. Marwarar Sirait, SIP, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. 29. Yandri Susanto, SPT, MPD, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. 30. M. Ibtitah S. Suryanegara, MA, Menteri Transmigrasi. 31. Dudi Purwagandi, SH, Menteri Perhubungan. 32. Miutia Fiada Hafid, Bachelor Engineering, MIP, Menteri Komunikasi dan Digital. 33. Dr. Insinyur
Andi Amran Sulaiman MP, Menteri Pertanian. 34, Raja Juli Antoni PSD, Menteri Kehutanan. 35, Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan. 36, Nusron Wahid MSI, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. 37, Profesor Dr. Insinyur Rahmat Pambudi MS, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 38, Rini Widiantini SHMPM, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 39, Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara. 40, Dr. Wihaji MPD, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 41, Dr. Hanif Faisal Nurofik MP, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. 42, Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Moldar. 43, Budi Ari Setiadi MSI, Menteri Koperasi. 44, Maman Adub Rahman ST, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 45, Widianti Putri BSC, Menteri Pariwisata. 46, Teuku Rifki Harsha, Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif. 47, Arifatul Khoiri Fauzi MSI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 48, Abe Nandito Aryo Tejo SH, Menteri Pemuda dan Olahraga. Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2024, Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 135P tahun 2024 tentang pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. ke-1 mengangkat Profesor Dr. H. Sanitiar Burhanuddin SHMM sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai yang diberikan kepada Menteri Negara. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2024. Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 134P tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, ke-1 dan seterusnya, ke-2
mengangkat Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra MA/MSc sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, dan kepada yang bersangkutan berikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas lainnya setingkat dengan Menteri. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 137P tahun 2024 tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, mengangkat masing-masing 1. Letnan Jenderal Purnawirawan H. Anto M. Putranto sebagai Kepala Staf Kepresidenan. 2. Dr. Muhammad Kodori MA sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2024. Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 141 tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya. Kedua, mengangkat Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat Menteri. Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2024. Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 139P tahun 2024 tentang pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, terhitung sejak saat pelantikan mengangkat Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2024. Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Gagah-gagah semua menteri-menteri kabinet merah putih, dan banyak juga menteri di era Pak Jokowi. Dan di sini aja juga ada Muhaimin Iskandar ya, yang dulunya lawan dan sekarang menjadi menterinya Pak Prabowo. Saya nggak tahu ya pastinya kenapa Pak Prabowo memberikan jabatan untuk Muhaimin ini menteri ya gitu ya. Tapi yang pasti untuk mempercepat ya biar semuanya akur dan cepat untuk berjalan. Kalau konflik-konflik dalam negeri terus susah teman-teman gitu ya, ditambah lagi konflik dari luar, hancur nanti lama-lama gitu ya. Ya tugas Pak Prabowo sekarang kayaknya sepertinya mengayomi untuk partai banteng ya, biar tetap
menjaga stabilitas. Akhirnya selesai ini baru langsung bekerja membangun negeri ini ya. Mungkin itu pandangan saya teman-teman ya. Bagaimana nanti pandangan teman-teman, coba komen juga ya. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara 1. Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
2. Profesor Dr. Yusril Issa Mahendra sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Insinyur Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 4. Profesor Dr. Pratikno sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 5. Dr. Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. 6. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. 7. Bapak Zulkifli Hasan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan. 8. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Kepada pendamping pejabat yang telah dilantik, dimohon untuk mendampingi. Pemberian ucapan selamat oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Selvi Ananda diikuti oleh undangan lainnya. Ini mengingatkan kita di zaman Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya, berkontestasi teman-teman ya. Ketika Pak Jokowi menang, Pak Prabowo gabung di kabinet Pak Jokowi. Artinya ya udah selesai dalam pertandingan, mari kita sama-sama membangun negeri ini. Dan jangan lagi ada mengadu domba, mengacak-acak dan sebagainya. Itu yang diharapkan ya, tentram semuanya, akhirnya sama-sama kerja gitu ya. Kita butuh
orang yang bisa kerja, bukan orang yang bisa berpolitik ataupun berbicara banyak gitu ya. Kira-kira barisan garis sakit hati dan anak-anak Abah kalau melihat ini bagaimana ya teman-teman ya? Ya, aduh, saya juga minta pandangan kalian lah ya. Apa pandangan kalian ya? Mungkin itu aja teman-teman, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini. Bagaimana, bolehlah kita bertukaran pikiran ya kan. Dari hasil video di atas ini, pelantikan bos gitu kan. Keren-keren semua nih menteri-menterinya ya. Canggih-canggih lah kalau menurut saya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Komen ya teman-teman. Ingat pesan saya, pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.